Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Herhal Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan menemukan solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. Berbicara tentang India, India ini sebuah big civilization, old civilization. Jadi peradaban yang besar, juga peradaban yang sangat tua usianya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah mungkin India menjadi kekuatan besar dunia atau Asia? Saya sangat optimis. Dengan bekal pengalaman historis itu, sebagai peradaban besar dan tua, India akan muncul pada abad 21 ini sebagai salah satu, mungkin kalau nggak big, the biggest, itu mungkin the big second, atau the big three lah, the big two atau the big three, sebagai peradaban atau kekuatan besar dunia, bukan hanya Asia. Kenapa demikian? Tadi saya katakan bahwa ada historical background yang bisa membuat India itu muncul. Kita tahu semua ada peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian dari situ muncullah namanya model masyarakat ya, walaupun kemudian dalam bentuk kasta, the kasta system dalam peradaban India yang pada awalnya adalah pembagian labor atau pembagian kerja, tapi kemudian menjadi divisi di dalam agama. Tetapi setidaknya kemudian bahwa India telah mengenal masyarakat yang terstruktur, masyarakat yang kompleks bahkan. Sehingga apakah India mungkin menjadi peradaban besar? Itu akan kita lihat dari kompleksitas masyarakat India hari ini. Kita tahu bahwa India merupakan pada abad pertengahan, pada tahun abad 15 katakanlah, itu adalah peradaban yang mix dari yang namanya Islam dan Hindu. Peradaban yang terbentuk dari mixture antara histori Hindu dengan masuknya Islam ke India. Dan itu kemudian memberi warna baru setidaknya bagi heterogenitas masyarakat India. Salah satu syarat dari masyarakat kompleks adalah heterogenitas atau keberagaman. Nah, dari sisi agama, dari sisi etnis, India adalah multicultural society. Masyarakat multikultur, masyarakat multi-religion, multi-agama. Jadi jawabannya adalah India akan muncul sebagai peradaban besar dunia, menjadi kekuatan besar dunia, karena memiliki network yang luar biasa, yang dikenal sekarang dengan istilah Indian diaspora atau diaspora India di seluruh dunia. Hari ini kalau kita melakukan mungkin penelitian, banyak sekali perusahaan multinasional yang dipimpin oleh CEO dengan latar belakang India, baik murni India ataupun mixture India. Di panggung politik dunia kita tahu hari ini, kemarin misalnya mantan Perdana Menteri Inggris, PM, Rishi Sunak misalnya, itu juga punya Indian background. Kemudian hari ini seorang Kamala Harris juga memiliki background India. Belum lagi di beberapa lembaga multilateral dunia seperti World Bank misalnya. Ada seorang Anjay Banga yang juga punya background India. Kemudian CEO Microsoft, Satya Nadella misalnya, juga India. Masih banyak lagi diaspora India yang tersebar di seluruh dunia. Dalam pertemuan di Long Island kemarin di New York, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa diaspora India adalah the secret weapon, senjata rahasia India di dalam perannya menjadi kekuatan besar dunia. Jadi saya kira power of history and the power of network yang didesain oleh, mungkin bukan didesain secara langsung ya,
ini ada namanya gerak masyarakat tadi yang timbul dari historical background tadi, membuat history network itu diikat oleh pengetahuan besar. Jadi India ini adalah powerhouse dunia baru. India, kita tahu sebenarnya anak benua India secara keseluruhannya. Anak benua India itu terdiri dari yang sekarang adalah Pakistan, India, dan Bangladesh. Ketiga negara ini pada masa lalu adalah anak benua India. Sebelum adanya partisi India, the partition of India pada tahun 1947, kalau kita bisa gabungkan sekarang, itu populasinya itu luar biasa besarnya. Tanpa Pakistan dan Bangladesh, India ini sekarang adalah negara dengan penduduk terbesar, telah mengalahkan China. Ditambah Pakistan dan Bangladesh, India akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, bagaimana hubungan India dengan powerhouse yang lain atau kekuatan besar lainnya di Asia, seperti China misalnya? Kita tahu bahwa banyak orang atau banyak negara, banyak kekuatan lain berkepentingan dengan India. Tujuannya adalah untuk menjadi penyeimbang bagi the rising power China, the rising hegemon yang baru, yaitu China. India diharapkan oleh negara-negara barat akan meng-counter China. Tetapi yang kita tahu juga, India telah tergabung dalam BRICS, sebuah persekutuan baru yang terdiri dari negara-negara yang quote-unquote disebut selatan ya. Walaupun ada Rusia yang utara, tapi setidaknya Brasil, Rusia, India, China, and South Africa telah membentuk persekutuan baru. Pertanyaannya adalah, sekuat apa persekutuan baru itu untuk membentuk dunia baru? Itu yang akan menjelaskan di mana posisi India. Karena pada saat yang sama, India juga tergabung dalam persekutuan kekuatan besar lainnya, yaitu India, Jepang, Australia, dan Amerika. Ini artinya apa? Bahwa India memainkan peranan yang sangat penting karena bisa diterima di kelompok Western establishment, dibutuhkan oleh Western establishment, juga dianggap penting oleh the new rising forces, the new rising power, yaitu China, beserta seluruh sekutunya. Artinya kalau kita ditanya bagaimana hubungan India dengan negara lain, hari ini India berada dalam posisi terpuncak untuk menjembatani berbagai konflik, berbagai kompetisi, global contest yang ada saat ini. Pada saat yang sama kita melihat Perdana Menteri Narendra Modi beberapa saat yang lalu, bulan kemarin, itu sangat intensif berkomunikasi dengan Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, dan baru beberapa hari yang lalu, Narendra Modi juga bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden dan Kamala Harris. Ini artinya apa? India sedang memainkan peran yang sangat penting, berlatar belakang dari kompleksitas masyarakat tadi, multicultural, multi-agama, histori yang panjang, network yang luar biasa, pengetahuan yang terbentuk dari keterbukaannya membuat India menjadi powerhouse yang paling penting dan tentunya akan berpengaruh terhadap kekuatan-kekuatan Asia yang lain yang hari ini sedang membentuk ASEAN Century. Jadi, kalau saya boleh mengingatkan apa yang menjadi gagasan Gus Dur dulu, Indonesia mesti membangun poros Jakarta, Peking, New Delhi. Artinya apa? Gus Dur telah menyadari bahwa China dan India adalah powerhouse yang luar biasa yang harus dijadikan mitra oleh Indonesia. India ini tadi saya katakan memiliki desain, memiliki keinginan yang besar untuk berkembang di pengetahuan. Ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa AI, Artificial Intelligence, itu sebenarnya adalah American
India. Artinya apa? Dunia baru ini tidak bisa lepas dari India. Karena investasi India adalah di dalam pendidikan, di dalam pengetahuan. Jadi tidak heran tadi saya katakan bahwa diaspora India hari ini adalah diaspora yang paling highly qualified. Karena diterima di seluruh lembaga multilateral, diterima di korporasi-korporasi besar dunia, menjadi politisi ternama, menjadi politisi di negara-negara besar, sehingga itu mengatakan bahwa ini adalah keberhasilan pendidikan, keberhasilan keterbukaan, sehingga dunia itu bisa berjalan seiring dengan India. Banyak orang mengatakan bahwa orang India hanya menjadi CEO, menjadi karyawan, katakan. Saya kira kalau kita bicara dalam masalah human force ya, kualitas sumber daya manusia yang hebat, kita harus berikan pengakuan kepada India. Kita berikan mungkin apresiasi yang cukup. Karena apa yang telah dicapai India, kita masih ada di belakangnya. Indonesia memiliki Indonesian diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Tetapi dihitung dari size dan dihitung dari namanya peran, kita masih kurang. Jadi apa yang telah dicapai India harus menjadi example, harus menjadi bahan pelajaran bagi Indonesia di dalam mengelola hubungan dan jaringan internasional, di dalam berinvestasi di dalam hal pendidikan dan pengetahuan. Pentingnya India sebagai ekonomi dunia, kita lihat ya, misalnya dalam konteks kemarin, ketika ada disrupsi energi yang timbul dari dampak perang Ukraina, maka siapa yang bisa mengisi kekosongan itu? Siapa yang bisa mengambil manfaat dari itu semua? Cina? Oke, Cina mengambil manfaat. Tapi siapa sebenarnya pemenang dari konflik Ukraina ini secara tidak langsung? Kalau saya katakan, India berhasil mengambil manfaat terbesar dari disrupsi energi akibat dari larangan impor energi Rusia ke Eropa secara langsung. Dan India mengambil posisi itu, mengambil kekosongan itu. Dan hari ini di mata Rusia, India adalah partner. Di mata Amerika, di mata Barat, negara Barat lain, India juga harapan mereka di dalam mengendalikan outcome dari berbagai konflik, outcome dari berbagai krisis yang terjadi di seluruh dunia. Tidak hanya di Ukraina, tapi juga di Laut Cina Selatan, juga di Laut Arab. India adalah hub terpenting di dalam perdagangan lintas negara, di dalam perdagangan lintas samudera. Jadi tidak heran kemudian Samudra Hindia itu dilekatkan kepada negara India. Apa yang didesain oleh Barat ya, India adalah counterweight, penyeimbang, lawan bagi powerhouse yang bernama China ini. Itu desain Barat. Tetapi India sendiri memiliki rencana yang mungkin di luar skenario Barat, memiliki skenario sendiri, skenario nasional sendiri. Itu terbukti dari beberapa penyelesaian konflik ya, yang terjadi antara India dengan China dalam konteks perbatasan di Ladakh misalnya, di India Utara yang berbatasan dengan China, yang semula dianggap akan menjadi sumber konflik baru antara India dengan China, tapi ternyata dengan keterbukaan, dengan komunikasi yang baik, hal itu bisa diselesaikan. Potensi konflik dengan negara-negara lain, persaingan dengan negara lain, dengan China, apakah masih ada? Ada. Karena sama-sama sedang beraspirasi menjadi kekuatan besar dunia. Nah, tapi saya kira dengan peran Indonesia, inilah saya akan mengatakan peran Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi penengah antara China dan India ini. Berpeluang menjadi titik temu di dalam melihat masa depan Asia bersama-sama. Jadi saya katakan India, Indonesia, Tiongkok itu adalah masa depan dunia yang telah diramalkan, yang telah dinubuatkan oleh Gus Dur dalam gagasan yang tadi saya sebut, poros Jakarta, Beijing,
dan New Delhi itu. Free Trade Agreement antara China dan India, saya kira dalam konteks perdagangan langsung ya masih belum terjadi keterbukaan di situ, masih belum terjadi perdagangan yang terbuka karena masing-masing masih beraspirasi sebagai the rising power, masih beraspirasi menjadi kekuatan yang lebih besar. Nah, itulah sensitivitas yang terus dikembangkan oleh negara-negara barat, bahwa India adalah pesaing Cina, Cina adalah pesaing dari India. Indonesia menjadi titik temunya. Indonesia mungkin akan ke depan menjembatani terjadinya free trade agreement kawasan lautan Hindia dengan lautan Pasifik. Walaupun Amerika juga mengembangkan program yang namanya Indo-Pacific Program. Jadi yang perlu dilakukan oleh India dengan diplomasi pengetahuannya ya, karena berkembang di mana-mana, dan China dengan diplomasi kebudayaannya, Indonesia juga dengan soft power yang lain, tentunya akan menandai kebangkitan Asia, Asian Century yang mengedepankan soft power, yang mengedepankan kemajuan ekonomi, yang mengedepankan diplomasi kebudayaan, sehingga karakter Asian Century ini akan berbeda dengan American Century yang lebih ke hard power. Saya kira opportunity ada di tangan kita semua untuk kita raih, kita kembangkan bersama-sama, terlepas dari berbagai permasalahan yang ada di dalam negeri masing-masing. India tentunya juga dengan berbagai permasalahan tentang kerusuhan rasial, kerusuhan berbasis agama, dan seterusnya. Tapi itu ada tantangan postkolonial yang harus diatasi oleh negara-negara yang dulu pernah dijajah oleh negara-negara barat. Ya, tadi saya katakan bahwa Indonesia ini adalah takdirnya adalah menjembatani dunia. Menjembatani lautan India dengan lautan Pasifik, menjembatani benua besar di sebelah utara dengan benua besar sebelah selatan. Jadi takdir Indonesia adalah menjembatani dunia, connecting the world, connecting the civilization, connecting the futures. Itu yang paling penting. Jadi apapun yang terjadi antara India dengan China, Indonesia pasti mampu menapakkan kaki dalam diplomasi kebudayaan yang kemarin saya katakan bahwa Asia ini disatukan oleh warisan etika Buddhisme yang telah berkembang ribuan tahun, dan itu menjadi landasan masyarakat yang ada di India, yang ada di Indonesia, yang ada di Asia Tenggara secara umum, dan ada di Tiongkok dan Asia Timur secara keseluruhan. Jadi kita sudah dipersatukan oleh sebuah kekuatan spiritual yang sudah menjelma menjadi kekuatan etika. Karena saya kira Indonesia mesti mensponsori sebuah aliansi etika global di dalam menyambut Asian Century ini. Jadi kekuatan etika inilah yang akan menjadi penanda dari kebangkitan Asia sebagai kekuatan dunia. Asian Century adalah kekuatan soft power berbasis etika dan pengetahuan. Saya kira itu.